Alhamdulillahilladzi faradas siyam fi syahri Ramadan syahrul Quran alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila akhiriz zaman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alladhi arsalahu ilal insani wa kafatil jan. Usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatan iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, sekarang terasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia dengan munculnya, dengan nerekab, kalau kata orang Sunda, nerekabnya wabah penyakit yang dikenal dengan corona, COVID-19. Dan bulan yang lalu sehingga masjid mayoritas ditutup untuk berjamaah seperti sekarang. Tapi mulai bulan ini ada kelonggaran, walaupun tidak semua masjid ya. Umpamanya di Margahayu Raya juga ada yang tidak mengadakan umpamanya Masjid Al Hasan, karena kebetulan di Masjid Al Hasan yang sedang terkena bulan ini ada marbotnya, ada sekretaris pembangunan, ada salah satu sesepuh, kalau tidak salah ya belasan orang terkena, sehingga bulan Ramadan ini ditiadakan untuk ceramah tarawih seperti ini. Tapi di Margahayu Raya juga ada aktif seperti Al-Fitrah. Ya, di Riung Bandung memang saya perhatikan mayoritas masjid mengadakan, tetapi kita harus tetap ingat aturan-aturan kesehatan. Karena memang ternyata Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah saum pun tidak melepaskan perhatian urusan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ayyam ma'dudat, ibadah saum itu difardukan pada hari yang telah ditetapkan, ayyam ma'dudat. Tapi faman kana minkum maridun, apabila kalian di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin atau di perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka saum di luar bulan Ramadan. Jangan saum kalau sakit. Nah, ini kan Quran sendiri memperhatikan urusan kesehatan. Sebelum ada corona, kita sering mengabaikan urusan kesehatan. Aplu saeutik mah para nastri saeutik maksakeun ka masjid. Walaupun di masjid beberkisan, bersin. Sebelum ada corona kan gitu. Banyak di masjid itu batuk-batuk, bersin-bersin, apalagi kalau di Masjidil Haram. Batuk-batuk itu banyak kalau umroh itu. Ya, karena kurang memperhatikan. Nah, maka dengan turunnya, dengan munculnya ayat corona juga ayat itu. Ayat Allah ya. Ayat kauniyah. Justru memberikan perhatian kepada kita bahwa urusan kesehatan bagi umat Islam itu harus mendapat perhatian juga. Dan urusan kesehatan itu kaitan dengan jasmani,
Dan jasmani itu urusannya tidak pilih bulu. Dulu makan kalau sakit minta didoakan oleh kiai, ustadz. Para kiai dan ustadz itu kan lekoh doanya juga, Allahumma rabbana smudhibal ba'si adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru sakoma. Itu kan doanya juga medok, lekoh, mahrujnya juga pas. Tapi sekarang justru corona banyak yang diderita oleh para kiai, para ustadz. Dan ustadz yang meninggal 333 sampai bulan Januari kemarin, 333 orang yang meninggal akibat corona, ustadz itu. Dan itu belum terdaftar mungkin Ustadz Fahrul Anam ke situ, karena itu kan itu nasional ya, 333 itu. Padahal ada Ustadz Fahrul Anam itu belum terdaftar. Jadi ustadz juga banyak yang terkena. Jadi urusan penyakit mah urusan jasmaniah. Makanya di dalam fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini bertanyalah kepada ahla dzikri apabila kalian tidak tahu. Sambungannya itu ada urusan bil bayinat wa zubur, yaitu urusan syariah. Dan ada juga sambungannya itu dengan urusan jasad. Jadi kalau di situ ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat yang tersurat dan tersirat di dalam Quran dan hadis. Dan ada yang tersirat dan tersurat di dalam alam semesta. Kalau ingin memahami ayat Al-Quran atau ayat Quran dan hadis, maka dengan tadabbur. Dan kalau kita ingin memahami ayat kauniyah yang tercantum di dalam kejadian alam semesta, dengan tafakkur. Dan tadabbur itu 7 tak langkahnya. Tadabbur ayat itu mulai dari tartib ayat, kedua tarjamah keduanya, tak ketiga tarikh sejarah ayat, tak keempat tanasub hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, tak ke berapa? 5 tafsir, tak ke-6 takwil, tak ke-7 tatbiq. Itu ada langkah tadabbur ayat. Tadabbur hadis juga 7 tak. Tak pertama tausik, keabsahan hadis. Kedua takhrij. Ketiga tashih, kesahih itu sahih atau tidak. Tahrij itu dari mana asal usulnya. Kemudian tahlil, uraian, syarah. Kemudian takwil, tarikh tadi kelewat, tarikh, sababul wurud. Kemudian tahlil, uraian hadis. Kemudian takwil, dan ketujuh tatbiq. Jadi baik tadabbur Quran maupun tadabbur hadis 7 langkah atau 7 tak baru kita pahami. Sering kita para ustadz, para kiai, dan kita juga jamaah kurang menghiraukan tafakkur. Dan saya juga termasuk orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu 13 tahun saya percaya ke tradisional, percaya ke dokter, walaupun boga minantu dokter teu dipercaya. Sering kepada obat tradisional. Terkena stroke 2017, kapaksa ke dokter, baru percaya lagi ke dokter. Jadi itu peringatan. Jadi di dalam kesehatan itu juga ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ingat tadi di dalam ayat saja, ayat saum, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Itu 2 kali faman kana minkum maridun aw ala safarin itu. Yaitu pada ayat 184, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, dan pada ayat 185, waman kana minkum maridun aw ala safarin
Fa'idatu min ayamin ukhar. Jadi sekarang mah umat Islam tuh dilatih, dididik oleh corona ini sehingga memperhatikan umroh jelas sekarang itu syaratnya sudah divaksinasi, dan vaksinasinya masih diperdebatkan karena harus ada yang diakui oleh WHO vaksinasinya. Nah, kemudian usianya terbatas. Kalau dulu kan justru yang banyak umroh itu yang tua-tua, banyak yang sakit. Maka sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi didikan. Jadi kadang-kadang saya itu kalau diajak berdoa supaya corona ini cepat berhenti, saya juga masih bertanya-tanya. Berdoa kepada Allah, ya Allah berhenti corona teh bener tuh. Doa supaya berhenti corona teh. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya jangan kena mah harus, karena itu ikhtiar. Ya ikhtiarnya antara lain pakai masker kemana-mana, menghindari kerumunan, kemudian rajin cuci tangan, kemudian apa lagi? 5M ya sekarang. Kalau kemarin 3, sekarang 5M. Jadi itu ikhtiar. Ikhtiar itu diperintah oleh Al-Qur'an. Jangan dianggap urusan penyakit mah urusan Allah. Urusan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala pun memerintah kepada kita untuk ikhtiar. Ikhtiar diperintah. Saya sekarang juga divaksin kemarin. Itu ikhtiar. Vaksin pertama bulan Maret, vaksin kedua bulan April. 2 kali vaksin untuk yang lansia sudah selesai divaksinnya, itu adalah ikhtiar. Tapi saya katakan saran dari dokter, walaupun Bapak sudah divaksin tetap saja ikhtiar 5M itu harus dikerjakan. Ya kita kerjakan. Jadi itu merupakan pelajaran dari Allah bahwa penyakit ataupun kesehatan itu harus tetap dijaga oleh kita sebagai umat Islam. Harus tetap menjaga kesehatan, karena ibadah saum saja ditekankan 2 kali. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Ayat 184 dan ayat 185. Jadi kalau sakit jangan saum. Kerjakan di luar Ramadan. Tetapi kalau di luar Ramadan pun tidak bisa, maka wa alalina yutikunahu. Tidak perlu samanya kalau tidak bisa di luar Ramadan. Jadi itu dengan fidyah. Karena itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti ketika hujan, kata Ibnu Abbas, waktu itu ada Jumat besar hujan, maka oleh Ibnu Abbas diperintahkan kepada muadzin, kul shollu fi buyutikum, katakan shollu fi buyutikum, salat di rumah. Itu waktu Jumat. Kenapa? Karena apa yang lebih ketahui dari kita, Rasulullah pernah memerintahkan seperti itu. Saya tidak rela, katanya, kaum muslimin datang ke masjid bolongkotan karena kebanjiran atau lumpur. Makanya kan kata Pak Dedi kemarin ketika saya bahas itu, yaitu kan zaman Rasul can aya jas huda, can aya jas hujan, can aya anti hujan. Ya, oke lah, can aya jas hujan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan tidak boleh lumpur. Ternyata ada jas hujan juga banyak yang bolongkotan. Ya, dari rumah saya ke sini, kalau hujannya gede, walaupun pakai jas hujan, tetap saja jalan libru. Dan itu merupakan gambaran bagi kita. Jadi tetap ikhtiar itu tidak bisa dipisahkan, dan itu tanpa pilih bulu. Kalau yang berkaitan dengan sistem jasadiah, Allah tidak membedakan akidah, karena ternyata banyak kiai dan ustadz terkena juga. Dan di zaman Rasulullah juga pernah terjadi, yaitu ta'un. Kemudian di zaman Umar bin Khattab
juga pernah terjadi sehingga Umar bin Khattab membatalkan pergi ke Syam karena di sana lagi terjangkit taun, yaitu wabah pada saat itu. Jadi itulah saya kira bimbingan. Jadi seperti apa yang diprogram oleh DKM tadi, ada sanlat, ada segala macam, tapi harus tetap itu perhatian. Kalau ternyata ada sesuatu kasus, jangan kagok, berhentikan. Jangan di cancel saja walaupun program sudah dilaksanakan sedemikian rupa, tetapi kalau ada perkembangan baru ya tidak usah dilaksanakan. Baik itu takjil bersama dan lain sebagainya. Kalau ada kasus tertentu diumumkan oleh masjid bahwa hari ini tidak bisa atau segala macam, itu tetap dihentikan kalau ada kejadian. Karena apa? Jangankan urusan takjil bersama, jangankan urusan taraweh, jangankan urusan sanlat, urusan saum saja oleh Al-Quran dibatalkan, atau perintahnya itu ada rusoh, ada keringanan. Saya kira itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, mencurahkan rahmat sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini benar-benar meraih nilai maksimal darinya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.